Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Livia, NIM 18231042. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan dan pengawetan makanan pada mata kuliah Kimia Bahan Pangan, di mana ada submaterinya, yaitu pertama ada pengawetan dengan panas, kemudian pengawetan dengan pendinginan, yang ketiga pembekuan, yang keempat pengeringan, yang kelima pengawetan yang ditambahkan, yang keenam nilai gizi makanan yang diawetkan, dan terakhir adalah keamanan dari makanan yang diawetkan. Materi pertama yaitu kita akan membahas tentang pengawetan dengan panas, di mana pengawetan dengan panas itu ada terbagi atas 3, yaitu dengan proses basing, ada pasteurisasi, ada sterilisasi. Pada proses basing, itu adalah proses pemanasan bahan pangan dengan uap atau air secara langsung pada suhu di bawah 100 derajat, yaitu 75-95 derajat Celcius. Itu selama lebih kurang 10 menit. Biasanya proses basing ini itu dilakukan pada buahan atau sayur-sayuran, yaitu dengan merebusnya atau dengan menggunakan uap. Kemudian ada namanya proses pasteurisasi. Proses ini adalah pemanasan bahan pangan pada suhu 60 sampai 105 derajat Celcius dengan waktu yang bervarian, detik ke menit, tergantung besar suhu dan jenis bahan pangannya. Biasanya pasteurisasi ini itu terjadi pada bahan pangan seperti susu. Yaitu susu mentah, karena susu mentah itu ketika tidak baik untuk dikonsumsi secara langsung. Biasanya itu melalui proses pasteurisasi, yaitu proses pemanasan terlebih dahulu untuk membunuh bakteri yang ada pada dalam susu mentah tersebut. Kemudian adalah sterilisasi. Itu adalah proses pemanasan bahan pangan dengan suhu panas, yaitu di atas 100 derajat Celcius dan tekanan tinggi selama 30 menit. Hingga beberapa jam. Sterilisasi ini biasa pada produk pangan seperti kalengan atau kemasan. Karena ini biasanya produk-produk yang bakalan tahan sampai bertahunan, enam bulan ke atas atau sampai tahunan, seperti kalengan, kornet, atau kayak makanan-makanan ringan. Ini adalah melalui proses sterilisasi. Kemudian fungsinya adalah, pertama, fungsi dari basing adalah menonaktifkan enzim. Yang kedua adalah mengurangi jumlah sel mikroorganisme pada permukaan bahan. Yang ketiga adalah mengurangi gas-gas yang tertangkap dalam rongga bahan. Kemudian adalah proses pasteurisasi, sama seperti basing tadi, yaitu menonaktifkan enzim. Terus yang kedua adalah memperpanjang umur simpanan produk. Yang keempat adalah membunuh mikroorganisme patogen tetapi tidak dapat membunuh mikrotermofilia. Termofil ini akan dibunuh pada sterilisasi. Yang ketiga adalah proses sterilisasi adalah membunuh mikropatogen, bakteri pembusuk, bakteri termofilia, dan spora. Dan kemudian memperpanjang umur simpanan. Selanjutnya materi yaitu pengawetan dengan pendinginan. Makanan bisa diawetkan juga dengan proses pendinginan. Ada namanya pembekuan atau freezing, dan ada pendinginan yaitu cooling. Biasanya kita akan membahas tentang pembekuan terlebih dahulu. Pembekuannya penyimpanan di bawah titik beku bahan. Jadi bahan disimpan dalam keadaan beku. Pembekuan yang baik dapat dilakukan suhunya di kira-kira di min 17 derajat Celcius atau lebih rendah lagi. Pada suhu ini pertumbuhan bakteri sama sekali terhentikan karena dia terjadi proses pembekuan. Terus ada namanya pendinginan. Penyimpanan ini dengan suhu rata-rata yang digunakan masih atas titik beku bahan. Kisaran suhu yang digunakan di antara min 1 derajat sampai 4 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, pertumbuhan bakteri atau proses biokimia akan terhambat. Bukan terhenti, tapi terhambat. Biasanya kalau misalnya kalian punya kulkas, itu untuk kita membuat es, itu tuh bisa dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembekuan. Kemudian yang di bawahnya, untuk kalau bisa nyimpan makan-makan seperti sayur atau buah, itu adalah tempat proses pendinginan atau cooling.
Kemudian pada proses pendinginan, buah-buah dan sayur juga memerlukan suhu penyemprotan tertentu. Suhu di mana produk mempunyai keawetan yang paling lama disebut suhu optimum. Jika penyimpanan dilakukan di bawah suhu optimum atau tempat terlalu dingin, buah dan sayur akan mengalami kerusakan fisik atau disebut dengan sealing injury. Apabila penyimpanan buah dan sayur dilakukan di atas suhu optimum atau pada suhu terlalu hangat juga tidak akan menghasilkan keawetan. Ini adalah tabel dari suhu optimum untuk penyimpanan buah dan sayur. Mungkin teman-teman bisa tengok tabel ini. Selanjutnya adalah proses pembekuan. Makanan beku atau makanan frozen adalah sehat dan aman untuk dikonsumsi apabila tahapan penyimpanan atau prosesnya dengan penanganan pembekuan dan pencahayaan kembali dilakukan secara baik dan benar. Pada umumnya kerusakan makanan beku terutama akibat twewing salah seperti pencahayaan kembali dengan disiram dengan air panas, ditaruh di tempat terbuka suhu kamar sehingga apabila saat sebelum dibekukan makan tersebut mengandung mikroorganisme yang cukup banyak saat ditwiming akan coba berkembang dia di samping cairan yang keluar dari makanan cukup banyak hingga makanan menjadi hambar rasanya. Jadi kebanyakan dari kita ketika kita sudah misalnya kita menyimpan suatu produk kayak daging, kita bekukan dalam freezer. Kemudian kita pingin mengolah si daging ini, tapi ternyata si daging ini masih beku. Mungkin kebanyakan masyarakat sekarang mereka mencairkannya dengan membiarkannya di udara kamar, membiarkannya lama atau menyiramnya dengan air panas. Sebenarnya proses itu adalah salah karena yang pertama kita kaji dulu yang pertama tentang membiarkannya, karena ketika kita membiarkan si daging ini di udara terbuka itu bisa membuat banyak bakteri lagi yang akan membuat si bakteri itu bertumbuh, menyebabkan bakteri itu tumbuh nantinya. Kemudian kalau misalnya kita melakukan dengan menyiramnya air panas ke daging itu secara tiba-tiba, itu juga bisa membuat struktur dari si daging itu rusak gitu dengan cara tiba-tiba. Jadi yang cara terbaik untuk kita mencairkan si es ini adalah itu dengan cara memasukkan si daging yang bekukan ini ke dalam air dingin. Karena itu walaupun memang prosesnya memang pertama dengan dingin, memang walaupun proses lama, tapi itu efektif. Yang kedua yaitu dengan memasukkannya ke dalam si cooling atau di bawahnya. Biasanya kan kita punya kulkas dan di bawahnya tuh dibiarkan, biasanya kalau misalnya kita mau masaknya 2 jam lagi mungkin bisa taruh sekarang gitu biar dia terjadi pencairan. Kemudian selanjutnya itu adalah proses pengeringan. Pengolahan dengan pengeringan adalah salah satu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian besar air dari suatu bahan dengan cara menyerapnya dan menggunakan energi panas. Jadi bahan itu bisa lebih tahan lama disimpan, terus volume jadi lebih kecil sehingga hemat biaya angkut dan pengepakan, terus berat bahannya berkurang dan memudahkan transport distribusi bahan. Nah, di pengeringan ini ada namanya pengeringan alami dan pengeringan buatan. Pada pengeringan alami ini dapat dilakukan dengan penjemuran langsung dengan
dengan penjemuran dengan modifikasi. Penjemuran alami biasanya menggunakan sarana pengering yang paling sederhana seperti lantai jemur, jalan baras, atau tikar. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pengeringan alami ini. Yang pertama, kelebihannya itu biayanya lebih murah. Yang kedua adalah energinya berlimpah karena kita menggunakan energi dari matahari. Dan ada beberapa kelemahan juga dari pengeringan alami ini. Yaitu pertama, tergantung cuaca. Yang kedua yaitu memerlukan tempat yang luas untuk berjemur. Terus yang ketiga adalah suhu tidak dapat dikontrol. Yang keempat, mudah terkontaminasi. Yang kelima, membutuhkan waktu yang lama. Yang keenam, perlu pembalikan. Biasanya pengeringan alami ini salah satu contohnya yaitu pada pengeringan ikan. Pada pengeringan ikan asin. Terus ada namanya pengeringan buatan. Pengeringan buatan itu dilakukan dengan menggunakan pemanasan dari hasil pembakaran media udara yang dihembus melalui pemanasan atau kontak langsung ke produk yang dikeringkan. Kelebihan dari pengeringan buatan ini atau menggunakan mesin ini adalah dapat menghasilkan produk berkualitas, suhunya terkendali, dan lajunya bisa dipercepat. Terus pengeringan juga tidak tergantung pada iklim dan cuaca. Tidak harus siang, tetapi bisa malam hari kita bisa melakukannya juga. Terus cocok untuk komoditas tinggi, serta ukuran dan kapasitas dapat dibuat besar. Sedangkan kelemahan adalah biayanya terlalu tinggi, terutama pada bahan bakarnya. Selanjutnya adalah pengawetan yang ditambahkan. Ini adalah pengawetan yang diizinkan digunakan untuk pangan tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 702 Kemenkes/per 9/8 terhadap tambahan makanan yang tercakup. Di sini ada 26 yang diizinkan oleh pemerintah. Pengawet ada asam benzoat, asam propionat, sampai propil P hidroksybenoat. Teman-teman bisa baca nanti ya. Nih, juga ada juga yang tidak boleh. Ada juga pengawet tambahan tidak boleh dimasukkan dalam makan. Salah satu contohnya ada boraks. Biasanya boraks ini banyak digunakan pada si bakso, sehingga dapat menyebabkan kanker paru-paru, gangguan pada jantung, gangguan pada alat pernafasan, dan gangguan pada ginjal. Terus ada juga penggunaan boraks pada maaf, ini salah. Terus ada juga penggunaan formalin pada tahu atau si mie. Ini biasanya untuk membuat si mie atau tahunya itu terlihat lebih putih. Tetapi efek sampingnya adalah itu bisa menyebabkan gangguan pada kulit, gangguan pada otak, dan gangguan pada hati juga. Selanjutnya adalah nilai gizi makanan yang diawetkan. Di sini ada beberapa kandungan. Sini saya akan membandingkan kandungan nilai gizi di mana ada buah segar, buah beku, dan buah kalengan. Di mana di sini ada perbandingannya. Buah segar dapat berupa buah yang dipetik saat matang dan sebelum matang. Sedangkan buah beku, buah yang dipanen pada puncak kematangan lalu melalui proses pembekuan. Kemudian buah kalengan itu buah yang dipanen puncak kematangan lalu melalui proses pengkalengan. Terus pada buah segar, waktu pemanennya tidak mempengaruhi kadar nutrisinya yang tergantung pada buah. Sedangkan buah beku, itu kandungan buah beku dengan buah segar hampir mirip secara keseluruhannya. Karena ada beberapa jurnal yang saya baca, ketika kita membekukan suatu bahan pangan, itu tuh kita tidak akan mengubah si nutrisi dari si bahan pangan tersebut yang saya baca. Terus kalau buah kalengan melalui prosesnya lebih banyak melalui proses yang lebih banyak dibandingkan dengan proses frozen fruit atau pembekuan buah. Kemudian, buah segar itu tidak melalui proses apapun sehingga kandungan nutrisinya masih terjaga. Terus pada proses pembekuan hanya sedikit yang mempengaruhi rasa.
cuma dikit yang akan mempengaruhi rasa dari si buah tuh. Kemudian pada kalengan memiliki lebih banyak perubahan kadar nutrisi serta efek samping risiko kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Kenapa? Karena pada buah kaleng itu kita tahu bahwa kayak buah pasti untuk mengawetkannya kita butuh bahan tambahan. Contoh misalnya gula. Jadi pasti banyak kandungan-kandungan yang tertambah. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi terlalu banyak ternyata buah-buahan kaleng pasti akan bisa menyebabkan obesitas karena ada kandungan yang lain, yaitu gula. Sehingga menyebabkan risiko kesehatan bagi pengkonsumsinya, ada efek sampingnya. Ini adalah jurnal yang saya dapatkan. Ini ada hasil analisis perbandingan kadar vitamin C pada nanas kaleng dengan nanas segar. Di mana hasilnya pada nanas kaleng dia memiliki rata-rata ppm-nya yaitu 0,9867, sedangkan pada nanas segar itu 1,033. Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa rata-rata vitamin C pada nanas kaleng sebesar 0,987, sedangkan nilai rata-rata vitamin C pada nanas segar sebesar 1,003 pm. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa nanas yang memiliki kadar vitamin C lebih tinggi yaitu terdapat pada nanas segar. Hal ini berdasarkan keterangan pada USDA, yaitu United States Department of Agriculture of National Nutrient Database, menjelaskan bahwa secangkir nanas segar memiliki 8,9 mg vitamin C, sedangkan pada nanas kalengan hanya memiliki 17 mg vitamin C. Hal ini disebabkan karena faktor diantaranya nanas kalengan yang telah mengalami proses pemanasan, pencucian, dan sterilisasi pada saat pengalengan, sehingga vitamin C yang terdapat dalam nanas berkurang karena sifat vitamin C-nya yang mudah rusak. Oke, jadi ini juga pernah baca juga bahwa jadi vitamin C dengan vitamin B itu mudah larut dalam air. Jadi kalau misalnya dia ketika melakukan proses pengawetan itu bisa saja berkurang karena dia mudah larut dalam air. Selanjutnya itu keamanan dari makanan yang diawetkan. Di sini adalah pertama buah kalengan. Perlu diketahui bila nutrisi dalam buah kalengan tetap sama, buah kalengan dapat menjadi sumber vitamin dan mineral baik vitamin A, vitamin E, serta serat. Akan tetapi mungkin buah kalengan dapat memberi manfaat yang tak jauh berbeda. Ada faktor lain yang harus diperhatikan. Proses pengalengan biasanya akan mengurangi jumlah kadar vitamin B dan vitamin C dalam jumlah banyak yang seperti ini jelasan tadi. Selain itu, buah kalengan biasanya disiram dengan cairan manis seperti sirup dan air buah. Hal ini membuat buah kaleng memiliki kalori dan gula yang lebih banyak dan dapat mempengaruhi berat badan. Kemudian ada ikan asin. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kadar garam dalam tubuh kita tidak boleh melebihi maksimal 5 gram setiap harinya. Sementara dalam ikan asin kandungan garam jauh melebihi jumlah tersebut. Jika dikonsumsi terlalu sering, bahaya ikan asin dapat menyebabkan risiko penyakit darah tinggi atau hipertensi. Kemudian ada tertiary atau TBHQ. Itu sering digunakan untuk menjaga umur produk yang disimpan terhindar dari bau yang tidak sedap. Produk makanan seperti biskuit, minyak nabati, mie instan, dan makanan cepat saji yang dibekukan seringkali tercampur bahan pengawet ini. Risiko penyakit yang dapat menurunkan kualitas hati dan saraf juga akan meningkat jika mengkonsumsi TBHQ secara terus-menerus. TBHQ juga meningkatkan tumbuhnya sel tumor pada dalam tubuh. Biasanya TBHQ ini pada makan-makanan yang ringan, contohnya seperti yang digambar ada Kitela, Taulas, makan makanan yang rasa-rasanya yang agak kuat itu. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa mengurangi makanan-makanan seperti itu.
Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.